Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang materi rumus dasar pH. Ini adalah topik bahasan yang ketiga di materi asam basa. Dan materi ini sangat penting buatmu untuk menguasai materi-materi asam basa selanjutnya. Jadi karena itu tetaplah konsentrasi, karena di mana ada konsentrasi, di situ ada prestasi. Oke adik-adik, nah jadi kamu kenal dengan jeruk kan? Atau jeruk nipis? Atau yang ini, jeruk lemon. Nah, pertanyaannya, apakah ketiga buah ini memiliki tingkat keasaman yang sama? Ya, jawabannya adalah tidak sama. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan tingkat keasaman dari tiga buah itu berbeda? Nah, jawabannya adalah karena dipengaruhi oleh derajat atau tingkat keasaman dari larutan yang ditentukan oleh tingkat konsentrasi ion H+-nya di dalam larutan itu. Semakin besar konsentrasi ion H+-nya, maka makin asam larutan yang kita miliki. Jadi, kesimpulannya apa? Ketiga buah tadi memiliki tingkat keasaman yang berbeda dipengaruhi oleh derajat atau tingkat keasaman yang bergantung kepada konsentrasi ion H+ yang ada di dalamnya. Nah, jadi untuk menghitung dari tingkat keasaman dari buah-buah tadi, kita sebut dia namanya pH. pH itu adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman yang dimiliki oleh suatu larutan. Jadi adik-adik, Sorensen adalah seorang ahli kimia dari Denmark yang mengusulkan tentang konsep pH ini yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi ion H+, yaitu sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+. Nah, secara matematika maka diungkapkan dengan rumus pH sama dengan minus logaritma H+. Nah, contoh, misalnya, berapa pH larutan jika konsentrasi H+-nya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 4? Maka kita tentukan dulu harga pH-nya. pH tadi kan minus logaritma H+, maka kita peroleh min log 1 dikali 10 pangkat minus 4, maka secara matematika kita bisa hitung minus 4 dikali minus 1, maka pH-nya kita peroleh 4. Nah, jadi kalau seandainya ada soal, H+-nya diketahui 10 pangkat minus 3, nah cara cepatnya langsung saja buat pH-nya di 3, seperti itu. Gampang bukan? Oh ya adik-adik, tingkat keasaman itu berbanding terbalik dengan nilai pH loh. Artinya semakin asam larutan, maka semakin kecil nilai pH-nya. Dan sebaliknya, untuk asam kuat, derajat ionisasi asamnya mendekati 1. Reaksi ionisasinya merupakan reaksi berkesudahan. Misalnya, HCl akan terionisasi menjadi H+ ditambah Cl negatif. Maka, jika HCl-nya 0,1 m, maka H+-nya juga 0,1 m. Maka kita dapat simpulkan bahwa konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi HCl-nya. Nah, untuk pH larutan asam kuat dapat ditentukan jika konsentrasinya asam diketahui. Maka rumus H+-nya bisa kita hitung dengan M dikali valensi asam. Nah, misalnya nih, berapa pH larutan dari HCl 0,01 m? Langkah pertama kita tuliskan dulu ionisasi HCl-nya. Berarti HCl menghasilkan atau terurai menjadi H+ ditambah Cl negatif. Langkah kedua, hitung konsentrasi asamnya. H+ kan tadi rumusnya M dikali valensi asam. Maka kan nilai dari molaritas HCl tadi dikasih tahu di dalam soal itu adalah 0,01 m. Maka kita dapat hitung 0,01 dikali valensi asam. Kita lihat H+-nya cuma ada 1. Berarti hasilnya adalah 0,01 atau sama dengan 10 pangkat minus 2. Nah, langkah yang ketiga hitunglah pH-nya. Seperti yang kamu ketahui tadi, rumus pH adalah minus logaritma H+. Maka minus logaritma 10 pangkat minus 2, maka dapat hasilnya 2. Nah, untuk menghitung pH asam lemah dapat dihitung dengan rumus H+ sama dengan akar Ka dikali M. Atau jika di soal ditentukan nilai alfa atau derajat ionisasi atau disosiasi, maka rumus menghitung pH untuk asam lemah berubah menjadi H+ sama dengan molaritas dikali alfa. Misalnya kita kerjakan contoh soal berikut. Tentukan pH dalam H2SO3 0,001 m jika Ka-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 5. Maka seperti yang kita ketahui, H2SO3 itu merupakan senyawa asam sulfit, senyawa asam lemah kan? Maka ketika H2SO3 terurai di dalam air akan menghasilkan
2H plus ditambah SO3 negatif 2. Maka rumus mencari pH asam lemah adalah H plus sama dengan akar Ka dikali M. Maka kita peroleh akar dari 10 pangkat minus 5 dikali 0,001 atau sama dengan 10 pangkat minus 3 kan? Maka diperoleh akar 10 pangkat minus 8. Maka akar dari 10 pangkat minus 8 bisa kita hitung menjadi 10 pangkat minus 4. Maka kesimpulannya pH-nya kita peroleh adalah minus logaritma dari 10 pangkat minus 4. Maka dapat pH-nya 4. Nah, sedangkan untuk menghitung pH basa kuat, ya sama seperti tadi. Kalau misalnya asam kuat, H plus sama dengan molaritas dikali valensi asam. Maka untuk basa, rumusnya adalah OH min sama dengan M dikali valensi basa. Maka nanti dalam menghitung pH-nya, kita tentukan dulu harga pOH-nya. Yang pOH-nya bisa kita rumuskan menjadi minus logaritma OH negatif. Nah, nanti setelah dapat pOH-nya baru kita carilah dulu pH-nya dengan rumus 14 dikurang pOH. Karena pH ditambah pOH itu adalah 14. Maka kalau misalnya ditanya H plus-nya nanti ya tinggal substitusikan ke rumus yang tadi. Nah, untuk basa lemahnya ya sama seperti untuk asam lemah, OH min sama dengan akar Kb dikali M. Sedangkan jika diketahui nilai alfanya, maka OH min-nya rumusnya adalah molaritas dikali alfa. Demikian pembahasan materi rumus dasar pH kali ini. Semoga bermanfaat dan pastikan kamu selalu mengikuti video-video pembelajaran kimia lainnya bersama Evanggi Beatria Tobing.